Sejak mulai menjamur di dunia pada pertengahan 2014, drone atau pesawat tanpa awak mulai memasuki dunia penggiat hobi di Indonesia. Diawali di Jakarta dengan berdirinya Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI, maka turut berdirilah beberapa komunitas di berbagai kota besar di tanah air. Tak terkecuali di Kota Pahlawan dengan nama Komunitas Pilot Drone Surabaya. Tujuan berdirinya komunitas ini tak jauh berbeda dengan APDI, yakni menjadi wadah kumpul-kumpul para penggiat drone di Surabaya serta menjadi sarana sertifikasi pilot drone. Untuk mendapatkan sertifikat resmi sebagai pilot drone, kamu hanya cukup membayar Rp350.000 yang juga merupakan iuran APDI selama 1 tahun, serta menjalani tes tulis dan tes praktek. Nantinya, sertifikat tersebut akan berguna untuk para pemilik drone yang akan menjual jasanya kepada konsumen. Dengan demikian, untuk menjaga integritas, tes pilot drone dilakukan dengan sangat disiplin. Jika gagal melakukan tes, wajib untuk melakukan tes ulang. Sertifikat ini berlaku selama 2 tahun dan wajib melakukan sertifikasi ulang jika sudah habis masa berlakunya. Di Surabaya sendiri, komunitas pilot drone ini sudah memiliki sekitar 40 pilot bersertifikat dan biasa melakukan gathering kota setiap 1 bulan sekali. Selain menjual jasanya untuk beberapa kegiatan seperti pesta perkawinan, foto prewedding, dan mapping daerah pegunungan, jasa drone juga bisa digunakan untuk kepentingan sosial, seperti kala bencana alam terjadi serta melakukan pantauan lalu lintas. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi dengan Ruli di 100% Jatim. Nah sekarang Ruli mau ngajakin pemirsa yang ada di rumah untuk jalan-jalan. Ini kalau di belakang ada apa nih? Penasaran? Daripada penasaran, kita tanya langsung aja sama teman saya yang satu ini. Selamat pagi Mas. Bisa kenalkan dulu namanya Mas siapa Mas? Ke pemirsa di depan. Saya Agung Surya Dewanto. Oke Mas Agung, ini di belakang kita kan ada pesawat, bukan pesawat, helikopter yang biasanya mungkin orang-orang kenal drone. Ya, kalau saya sih pernahnya main helikopter yang anak kecil, Mas. Ini komunitas drone-nya di Surabaya sudah ada atau bagaimana, Mas? Ceritain dong. Komunitas drone ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2012, tetapi itu masih berupa liar, kita tidak ada komunitasnya. Dan baru-baru ini saja, awal Februari, kita mulai membentuk komunitas drone di Surabaya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal komunitas dan juga drone, ini kan yang biasanya pemirsa kenal mungkin drone itu buat ngerekam video gitu kan. Yang saya tahu sih di acara event-event atau perkawinan. Nah ini kita sedang di Tugu Pahlawan, lebih tepatnya pas acara May Day, ada kerumunan massa. Nah Mas ngapain Mas? Ada yang wedding atau gimana ceritanya? Oke, ini saya kebetulan dapat tugas diajak bekerja sama dengan Polrestabes untuk meliput demo di May Day 2015 ini. Polrestabes menginginkan kita membantu mengirimkan foto-foto yang berupa laporan-laporan bagaimana kondisi massa-massa yang berdemo dari udara. Oke, Mas, terima kasih sudah mengurangi biaya operasional pemerintah ya, oke. Itu kerjasama yang bagus loh pemirsa. Dan kalau udah diminta tolong ini berarti pihak Polrestabes akhirnya bisa tahu kerumunan massa seberapa banyak. Terus kalau misalnya datangnya massa dari arah mana juga bisa dipantau begitu ya? Ya, maksudnya Polrestabes seperti itu. Tadi kita disiapkan di daerah-daerah pintu masuk Surabaya. Kita pada saat awal masuk sudah dipantau dari segala titik. Jadi mereka bisa memprediksi kira-kira yang di Tugu Pahlawan nanti di pusatnya ini ada berapa banyak. Jadi mereka menurunkan pasukan sesuai dengan kegunaan lah istilahnya, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berarti jangan sampai ada kelebihan pasukan atau kekurangan pasukan dalam menjaga massa yang sedang berdemonstrasi. Nah, terus kalau udah dapat kerjasama nih sama pihak Polrestabes, ini kerjasama yang pertama atau yang kesekian kalinya nih? Kalau ini adalah yang pertama kali, kemudian kita juga secara sukarela, kita komunitas sukarela, terus kemudian pihak Polres mudah meminta kita untuk setiap ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini,
meminta bantuan komunitas, kita akan setuju. Selama ini adalah kegiatan yang betul-betul umum, tidak ada spesifik ataupun membuat suatu profil perusahaan atau dan lain-lain lah. Yang itu baru tidak bisa kita sukarela. Oke, pasti ada hitung-hitungan ya pemirsa ya. Nah, kalau ini udah ngomongin soal yang lagi dilakuin sama teman-teman dari ini, nama asosiasinya apa nih Mas? Udah ada namanya? Kita ada di Jakarta, namanya Asosiasi Pilot Drone Indonesia di Jakarta, dan ini adalah chapter Surabayanya. Kita bisa ya mengikuti ADART apapun peraturan maupun kegiatan yang ada di Jakarta. Oke, berarti sudah dinaungi secara resmi ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal dinaungi secara resmi, terus aktivitas teman-teman Asosiasi Pilot Drone Indonesia nih, kalau di Surabaya biasanya ngapain aja sih Mas? Kalau di Surabaya kita cuman seringnya terbang bersama, sama gathering, itu adalah mencari teman baru, peserta pemilik drone baru, kita bertukar pikiran agar bisa ada masalah-masalah drone ataupun cara-cara terbang yang dan benar, kita bisa bertukar pikiran lah istilahnya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal cara terbang yang baik dan benar, berarti ada sekolah khusus kah atau mungkin ada standar khusus untuk gimana caranya mengoperasionalkan drone itu sendiri, Mas? Sekolah khusus emang tidak ada, cuman kita dari pihak ABDI itu sudah menyelenggarakan sebuah pelatihan dan sertifikasi, tapi khusus cuman untuk kalangan ABDI, jadi tidak untuk umum. Dan pemerintah pun tidak mengeluarkan sertifikat maupun lisensi. Jadi kita memiliki sertifikat itu berdasarkan tes yang sudah kita lakukan dan kita evaluasi. Kalau dia lulus ya kita berikan dia sertifikat. Kalau tidak, kita tidak berikan dia sertifikat sama sekali. Oke, berarti sertifikatnya masih lingkup ABDI ya. Lingkup ABDI. Nah, kalau ngomong-ngomong soal untuk biar bisa masuk komunitasnya, apakah harus punya drone sendiri atau boleh pinjam temennya? Nah, gimana nih Mas? Sebetulnya syarat mutlaknya harus memiliki drone, syarat mutlaknya. Tapi kalau yang berminat, mungkin dia karena menyukai dan lagi menginginkan, mungkin bisa ikut-ikut kita dulu. Nanti kalau dia sudah suka dan punya tabungan baru membeli drone, nah itu juga nggak masalah. Nah, ngomong-ngomong soal membeli drone dan tabungan nih, kira-kira budget yang harus kita siapin untuk membeli satu unit drone itu yang paling terjangkau berapa sih Mas? Kalau kita ngomong ini dalam spek drone, bukan mainan ya, kan banyak juga yang quadcopter tapi dia mainan karena mungkin terbangnya tidak jauh, barangnya multi rotornya juga kecil, dan dia kameranya juga tidak bagus, itu ya mungkin murah. Kalau yang drone ini yang sudah dinamakan drone dan bisa untuk bekerja, ya minimum 15 juta. Kalau range harganya dari 15 sampai berapa tuh Mas? Kita jual 15 juta itu untuk yang biasa yang kita sebut Phantom yang warna putih seperti. Nah, boleh ditunjukin. Nah, oke yang ini ya pemirsa. Nah, kalau yang lebih mahal lagi tentunya biasanya warnanya hitam besar, dia bisa mengangkat kamera 5D, bahkan kamera yang lebih besar lagi dari kamera 5D. Oke, jadi ini kamera dipakai sama kamera biasa bisa dibawa nih ya. Oke. Nah, tadi juga ngomong soal daya, kan ada drone yang dibilang buat bekerja, untuk yang buat mainan. Emang yang dibuat yang seperti ini minimal kayak daya jelajahnya atau ketinggian yang bisa dicapai sampai sejauh apa Mas? Kalau yang seperti ini bisa 300 meteran. 300 meter ya. Tetapi ini kameranya dia menggunakan 14 megapiksel dan fish eye. Jadi dengan ketinggian 300 meter itu hasilnya tuh udah sangat luas sekali karena dia cembung sekali kan. Jadi begitu. Nah, Mas, gimana kalau sekarang kan di belakang ada banyak drone berbagai macam jenis dan model. Bisa dijelasin satu-satu, Mas? Yuk kita lihat pemirsa. Oke. Ini dari yang tadi udah dijelaskan, ini yang apa namanya ini Mas? Yang ini? Phantom. Oke. Nah ya. Inspire. Yang Inspire ini bisa mencapai 2 km. 2 kilo. Dan ini emang sangat baik untuk bekerja. Kalau ini kadang kita bekerja penghobi yang menggunakan Phantom. Oh, pemula pakai Phantom dulu lah ya. Oke. Tingkat bahaya dan kemampuannya juga terbatas cuma segitu. Sedangkan ini sangat-sangat tinggi kemampuannya. Kemudian, nah ini harus ada kacamatanya gini Mas ya. Biar jangan sampai matanya silau, biar gak silau. Oh, ini buat ininya apa namanya? Remote-nya. Kalau bentuk remote-nya seperti ya apa? Remote control mobil RC atau helikopter biasa ya, yang kanan, kiri, atas, bawah gitu ya? Iya, sama. Oke, throttle-nya.
Baling-baling. Jadi kalau kita tekan gini dia baling-balingnya lebih cepat, otomatis dia naik. Kalau gini baling-baling turun berarti dia terbangnya juga turun. Ini untuk miring ke kiri, miring ke kanan. Ini maju, ini mundur. Ini menoleh ke kiri, menoleh ke kanan seperti itu. Nah, kalau yang ini nih Mas, ini kok kayaknya dibandingin sama bentuk-bentuk yang lain pemirsa, ini kayak rakitan. Nah, ini memang rakitan Mas ya? Ini berarti bisa drone itu dirakit sendiri gitu? Ya, kita bisa merakit drone dengan membeli bodinya, kemudian membeli motornya, kemudian membeli controllernya, membeli remote controlnya, membeli pegangan kamera, namanya gimbal, kemudian membeli gimbalnya terus dirakit. Oke, berarti ini adalah solusi untuk yang mau nyicil ya. Nah, pelan-pelan bisa di building ya. Ini kalau total habis berapa yang ini Mas? Yang rakitan ini? Ini malah mahal ya, ini bisa dapat ini dua sekitar 30 jutaan. Wow, rakitan malah lebih ini karena Lebih tinggi. Kemarin daya jangkaunya sampai berapa meter? Di atas inilah, kita misalnya 300 ini bisa lebih, bisa 500, bisa 700 kilometer masih bisa, 700. Oke. Nah sekarang nih yang sifatnya agak personal nih Mas. Dari pengalaman Mas selama ini aktif dengan teman-teman pilot drone, pengalaman apa sih Mas yang beda, yang nggak didapetin dari mungkin kegiatan-kegiatan lain sebelumnya? Ya pengalamannya kita bisa, terutama untuk segi fotografi, kita bisa mendapatkan angle yang semua fotografer tidak bisa dapatkan. Karena dari udara dan angle susah sekalipun kita bisa dapatkan. Cuman itu aja yang saya rasa. Oke, itu dari pengalaman pribadi. Nah, kalau dari teman-teman komunitas Abdi Surabaya ini, mungkin dalam waktu dekat akan ada event besar yang mau dilakuin, apa aja Mas? Kita dari Abdi ini karena baru terbentuk, jadi masih membuat, mungkin insya Allah sebelum akhir tahun kita ada acara gathering lah. Ya. Nah, sebelum gatheringnya terjadi, mungkin teman-teman dan juga pemirsa di rumah pengen ikutan, gimana sih caranya mengoperasionalkan drone atau mau ikutan Abdi juga, bisa diceritakan Mas. Kalau mau join, komunitasnya seperti apa, kemudian tempat mengumpulnya di mana? Kalau saat ini komunitas itu cuman berdasarkan dari media sosial, kita menggunakan WhatsApp, menggunakan yang seperti itulah ya. Jadi kita mau kumpul, tidak ada tempat kumpul khusus, langsung kita bilang oke, kita terbang bareng, kita kumpul di Kenjeran, ya kita terbang ke Kenjeran. Kita hari ini kita ke Suramadu, kita terbang di Suramadu. Jadi untuk ngumpulnya sendiri tidak ada tempat khusus, tetapi kita ada tokonya yang di Surabaya Hobi di Jalan Bratajaya itu. Ya, di Jalan Bratajaya. Iya. Oke, baik pemirsa. Itu ngobrolan saya dengan Mas Agung ya Mas ya. Seru banget soal drone, ketemu sama teman-teman komunitas juga ini di belakang. Nah, boleh lambaikan ke kamera Mas. Nah, jadi kalau teman-teman atau pemirsa di rumah udah bosan mainnya terbangan, nah ini terbang beneran ya, barengan dengan drone. Ruli pamit, silakan kembali ke studio.